Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 257. Chapter 257 luar biasa. Saat wasit memberi sinyal, Zhang Luowei mengambil tindakan dan segera menyerang Si Feng. Namun, Zhang Luowei tidak terburu-buru seperti orang normal, karena menyerang dalam garis lurus akan terlalu sederhana dan dapat diprediksi. Sebagai gantinya, dia zigzag saat dia bergerak, gerakan kakinya terus berubah saat dia dengan cepat berkelok-kelok menuju Si Feng. Jika itu adalah orang biasa yang dihadapkan pada gerak kaki Zhang Luowei, mereka pasti tidak akan tahu bagaimana harus bereaksi dengan benar. Mereka akan terpesona oleh gerakan kaki Zhang Luowei yang tidak menentu dan memungkinkan dia untuk mendekatinya. Selain menekankan pada gerak kaki, praktisi Lohan Kuan juga menekankan pukulan yang cepat, akurat, dan keras. Jika seseorang gagal memblokir pukulan dari praktisi Lohan Kuan dan menerima pukulan di dada, pertempuran akan berakhir di sana dan kemudian. Sementara itu, sebagai pribadi di era modern ini, dan juga sebagai petarung profesional, Zhang Luowei memiliki kekuatan lengan lebih dari 100 kg. Menerima pukulan darinya tidak ada bedanya dengan dihancurkan di dada dengan palu. Manusia juga tidak terbuat dari logam. Bahkan jika mereka, setelah menerima puluhan pukulan dari palu, mereka masih akan berubah menjadi besi tua, tak perlu dikatakan apa yang akan terjadi pada tubuh yang terbuat dari daging. Dengan fisik Zhang Luowei, tidak mengherankan jika dia mematahkan sebagian besar tulang rusuk Si Feng dengan satu pukulan, mengirimnya terbang mundur bahkan 1 hingga 2 meter. Namun, Si Feng bukanlah orang biasa. Alih-alih mundur, dia memilih untuk maju dan menghadapi Zhang Luowei secara langsung. Si Feng memanfaatkan Swimming Dragon Step saat dia melangkah maju, kakinya bergerak seolah-olah tanah benar-benar tanpa gesekan. Si Feng segera meluncur ke arah Zhang Luowei, membuat Zhang Luowei lengah. Zhang Luowei tidak pernah mengira Si Feng benar-benar tahu gerak kaki yang agility dan tidak teratur seperti itu. Saat ini, dia tidak dapat menemukan cara untuk mendaratkan pukulan yang bagus pada Si Feng. Si Feng telah lebih dari 1 dekade berkampanye di domain God. Pengalaman tempur yang dimilikinya jauh melebihi imajinasi orang biasa. Lagi pula, tidak ada kekurangan master seni bela diri dan monster boss yang kuat untuk menjadi lawannya di masa lalu. Di sisi lain, Zhang Luowei bahkan tidak memiliki 1/1000 pengalaman tempur Si Feng. Meskipun fisik Si Feng saat ini tidak sebanding dengan Zhang Luowei, Si Feng menebusnya dengan menggunakan kelincahan dan kecepatan reaksi cepat yang dia peroleh dari tahun-tahun pertempurannya. Saat melawan bos di domain God, bahkan kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan pemain kehilangan nyawa. Di antara pertempuran bos yang tak terhitung jumlahnya yang dialami Si Feng, ada banyak waktu ketika dia harus mengandalkan reaksi naluriah tubuhnya alih-alih matanya untuk membuat keputusan. Reaksi naluriah seperti itu dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Jika seseorang ingin melatih diri mereka sendiri ke level ini, mereka perlu mengalami banyak pertempuran, secara teratur menginjak garis antara hidup dan tiada. Namun, seseorang jarang menghadapi kondisi seperti itu untuk pelatihan dalam kehidupan nyata, bahkan sebagai seorang petarung profesional. Bagaimanapun, ketika dihadapkan pada situasi hidup atau tiada di dunia nyata, ada kemungkinan besar untuk kehilangan nyawa, dan begitu tiada, tidak ada kesempatan kedua yang tersedia. Di sisi lain, pemain dapat mengalami pertempuran hidup atau tiada ini berkali-kali tanpa risiko kematian yang sebenarnya. Mereka bisa mencoba lagi begitu mereka tiada dalam permainan. Ini juga alasan mengapa banyak pejuang profesional terobsesi dengan domain dewa di masa lalu. Hanya ketika seseorang ditempatkan dalam situasi hidup atau tiada, dia akan dapat menampilkan potensi penuhnya. Selama mereka selamat dari pertempuran, wawasan yang mereka terima dari pertempuran bisa sangat meningkatkan kekuatan mereka. Mengapa begitu banyak ahli di dunia nyata berlatih di tebing? Itu adalah untuk mengalami perasaan hidup mereka tergantung pada seutas benang, mereka ingin menggunakan ancaman kematian untuk merangsang potensi bawaan mereka. Namun, mengambil kursus seperti itu sangatlah berbahaya. Biasanya, hanya ahli yang berani melakukan hal seperti itu. Jika orang biasa mencobanya, 10 dari 10, mereka akan kehilangan nyawa. Sementara itu, ketika seorang pemain tewas dalam pertempuran di domain God, mereka bisa saja hidup kembali dengan tubuh yang utuh. Seorang ahli dalam 100 pertempuran. Setelah mengalami 100 pertempuran, bahkan orang biasa bisa menjadi ahli pertempuran. Sementara itu,
sehubungan dengan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang dialami si Feng di masa lalu, bahkan seorang idiot bisa menjadi iblis. Belum lagi, si Feng telah belajar banyak seni bela diri di masa lalu. Dia telah menjadi raja pedang tingkat atas di masa lalu juga, dan dia hanya tinggal seutas benang lagi untuk dipromosikan menjadi kaisar pedang tingkat 4. Alasan dia tidak bisa menjadi kaisar pedang, bagaimanapun, bukanlah karena tekniknya kurang. Bagaimanapun, teknik bertarung si Feng telah mencapai kesempurnaan pada saat itu, dan dia dapat dengan mudah mengadopsi banyak teknik untuk pertempurannya, tidak membatasi dirinya hanya pada satu gaya pertempuran. Meskipun gerak kaki Zhang Luowei lincah, si Feng jelas merupakan luka di atasnya. Baik itu pukulan, atau serangan palu, Zhang Luowei mengirim tinju demi tinju ke si Feng. Serangan palu Zhang Luowei sangat mematikan. Jika banteng menerima serangan ini, ia akan segera jatuh ke tanah dan tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Sayangnya, setiap serangan yang dikirim Zhang Luowei ke si Feng akan selalu melewati tepi pakaiannya. Sementara itu, si Feng terus-menerus melayang di sekitar sisi Zhang Luowei, berputar di sekelilingnya seperti naga sejati. Tidak peduli bagaimana Zhang Luowei mencoba bergerak, dia tidak bisa melarikan diri dari bayangan si Feng. Setelah bertukar lebih dari selusin gerakan, hati Zhang Luowei menjadi panik. Tidak pernah dia membayangkan si Feng menjadi ahli seni bela diri juga. Ketika si Feng melakukan langkah naga berenang, dia seperti naga sejati yang melintasi 9 langit, maju dan mundur dengan mudah. Namun, Zhang Luowei juga tahu bahwa si Feng tidak berani menghadapinya. Namun, jika Zhang Luowei melanjutkan serangannya yang berturut-turut, cepat atau lambat dia akan kelelahan sepenuhnya dan pasti akan dikalahkan. Enyahlah. Zhang Luowei memutuskan untuk menggunakan jurus terakhirnya. Fierce Tiger memantulkan mangsanya menerjang si Feng seperti harimau lapar. Si Feng segera menggerakkan kakinya, dengan mudah menghindari serangan Zhang Luowei. Zhang Luowei mengambil kesempatan ini untuk memutar tubuhnya, menginjakkan salah satu kakinya ke depan saat dia mengayunkan tinjunya, mengeksekusi Twin Peaks Piercing the Cloud di sisi si Feng. Saat tinju Zhang Luowei menyerang, mereka yang berada di dekat ring pertempuran bisa dengan jelas mendengar suara angin bersiul. Jika si Feng terkena serangan ini, dia akan tiada atau lumpuh. Bertentangan dengan harapan, si Feng bereaksi dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia hanya tersenyum membalas serangan keji Zhang Luowei. Menempatkan kekuatan ke jari kakinya, si Feng segera melakukan flip di udara. Dia kemudian mengeksekusi gerakan serangan stabil naga renang, menggunakan momentum tubuhnya untuk mengarahkan tinju Zhang Luowei menjauh, membiarkan mereka menyerang apapun kecuali udara. Segera setelah itu, tinju si Feng terbuka, dan memanfaatkan kekuatan sentripetal dari rotasi tubuhnya, dia memukul arteri utama di leher Zhang Luowei dengan telapak tangannya. Sebelum Zhang Luowei dapat bereaksi dengan baik, dia tiba-tiba merasakan lehernya menggigil, napasnya menjadi sulit. Karena otaknya kekurangan darah, anggota tubuh Zhang Luowei mulai menegang. Namun, Zhang Luowei bukanlah orang biasa. Dia langsung tahu dia telah menerima serangan dari si Feng, menyebabkan respons keempat anggota tubuhnya tertinggal. Sebagai upaya terakhir, Zhang Luowei membenturkan kepalanya ke si Feng, yang saat ini penuh dengan celah saat dia tergantung di udara. Zhang Luowei sangat ingin mengakhiri pertempuran dengan kehancuran bersama. Jika si Feng ingin menyerangnya dalam situasi ini, si Feng harus menerima serangan serudukan darinya. Baik, si Feng pertama kali merasa terkejut, lalu kegembiraan. Bertentangan dengan harapan, si Feng tidak memilih mundur dan memberi Zhang Luowei kesempatan untuk mengatur napas. Sebagai gantinya, si Feng mengeksekusi gerakan Dragon's Palm, mengambil keuntungan dari situasi untuk mengirim serangan telapak tangan lagi ke leher Zhang Luowei. Dengan serangan ini, si Feng segera mengarahkan kembali serangan habis-habisan Zhang Luowei, sepenuhnya menetralkan serangan yang terakhir itu. Selain itu, serangan si Feng selanjutnya didorong oleh kekuatan rotasi tubuhnya. Akibatnya, tubuh Zhang Luowei berputar tak terkendali di udara setelah menerima serangan, seperti panah berputar yang dilepaskan. Tepat setelah itu, si Feng meletakkan telapak tangannya di dada Zhang Luowei dan tiba-tiba jatuh. Tubuh Zhang Luowei mendarat dengan keras, celah muncul di lantai marmer di bawahnya. Pada saat ini, Zhang Luowei jatuh terlentang, darah keluar dari mulutnya. Serangan si Feng telah mematahkan banyak tulang rusuknya, dan pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Mata Zhang Luowei dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia kehilangan kesadaran segera setelah itu. Meskipun rangkaian tindakan kompleks ini terdengar lambat saat dijelaskan, pada kenyataannya, semuanya terjadi dalam sekejap.
Penonton tercengang hingga terdiam. Masing-masing dari mereka melihat ke ring pertempuran dengan ekspresi tercengang. Dua orang di ring jelas terkunci dalam pertempuran sebelumnya. Sebelum ada yang bisa bereaksi, tubuh Zheng Luowei sudah jatuh ke lantai, tubuhnya bahkan tidak bergerak-gerak saat dia mendarat. Dia benar-benar mengalahkan Zheng Luowei. Mataku tidak mempermainkanku, kan? Zhao Jianhua menggosok matanya, berpikir bahwa dia sedang berhalusinasi. Namun, fakta bahwa Zhang Luowei terbaring di lantai, tidak bergerak, membuktikan bahwa dia tidak sedang membayangkan sesuatu. Orang biasa dan biasa yang tidak memiliki kehadiran seorang ahli sebenarnya telah mengalahkan seorang jenius tempur. Siapa yang bisa mempercayai hal seperti itu? Paman kedua, bagaimana keterampilan Si Feng? Zhao Ruoxi dengan bangga bertanya kepada Zhao Jianhua, yang duduk di sampingnya, nadanya membuatnya terdengar seolah-olah kemenangan Si Feng adalah kemenangannya sendiri. Kuat, sangat kuat. Namun, saya masih merasa aneh saat melihatnya. Meskipun saya sendiri adalah seorang praktisi seni bela diri, saya tidak tahu teknik apa yang dia gunakan untuk mengalahkan Zhang Luowei, kata Zhao Jianhua, hatinya dipenuhi dengan pertanyaan. Dia kemudian bertanya, Tuan Chen Wu, apakah Anda tahu teknik apa yang dia gunakan? Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 258. Chapter 258 Peningkatan Dukungan. Tatapan penuh harap Zhao Jianhua membuat sulit bagi Chen Wu untuk menanggapi. Sebelumnya, dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Si Feng yang sebenarnya. Dia hanya merasa bahwa mungkin Si Feng telah mencapai alam itu. Namun, sekarang dia benar-benar menyaksikan Si Feng beraksi, syok adalah satu-satunya kata yang bisa menggambarkan keadaannya saat ini. Chen Wu tidak berani membayangkan bahwa seorang pemuda berusia awal 20-an sudah bisa mencapai pemahaman seni bela diri yang tinggi. Jika pemahaman Si Feng tentang seni bela diri baru saja mencapai kesempurnaan, Chen Wu masih bisa menghubungkannya dengan dia sebagai seorang jenius. Namun, ketika Si Feng melakukan gerakannya, tindakannya seperti alam itu sendiri, hidup dan penuh semangat. Tindakan seperti itu tidak mungkin hanya dengan pemahaman teoritis. Seseorang perlu mengalami pertempuran ekstensif, dan juga menjalani pengalaman hidup atau tiada yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai level seperti itu. Bahkan Chen Wu sendiri baru saja mencapai level seperti itu, dan dia sudah berusia 45 tahun ini. Sejak dia mulai berlatih seni bela diri pada usia 16 tahun, dia telah berpartisipasi dalam ratusan pertempuran, baik besar maupun kecil. Dia bahkan telah memasuki medan perang yang sebenarnya sebelumnya. Dia hanya bisa mencapai level seperti itu hari ini setelah menjalani baptisan ladang darah ini. Chen Wu merasa sulit untuk percaya bahwa Si Feng akan memiliki begitu banyak pengalaman langsung. Bahkan jika dia mulai berpartisipasi dalam pertarungan hidup atau tiada di dalam rahim ibunya, mustahil baginya untuk mencapai tingkat kesempurnaan seperti itu hanya dalam 20 tahun atau lebih. Karena dia tidak membatasi dirinya pada satu gaya pertarungan, aku tidak bisa membuat penilaian yang baik. Di kota Jinhai, bagaimanapun, mungkin tidak ada pemuda seperti dia yang telah mengembangkan seni bela dirinya ke tingkat seperti itu. Chen Wu menghela nafas, tawa lembut keluar dari mulutnya. Tidak mungkin, kan, Tuan Chen Wu, bukankah Anda menilai dia terlalu tinggi? Zhao Jianhua terkejut dengan kata-kata Chen Wu. Tidak, evaluasi saya sama sekali tidak tinggi. Meskipun fisik Si Feng berada di sisi yang lemah, dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya, dia tidak akan memiliki masalah untuk memasuki 10 besar turnamen pertarungan provinsi. Chen Wu menggelengkan kepalanya, membantah kata-kata Zhao Jianhua. Kata-kata Chen Wu langsung mengejutkan Su Wenxing dan Zhao Jianhua. Meskipun pejuang juara kota Jinhai dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas, di tingkat provinsi, dia tidak akan berarti banyak. Lagi pula, ada puluhan kota dalam satu provinsi. Belum lagi 10 besar, bahkan memasuki 30 besar dalam turnamen pertarungan provinsi akan menjadi tantangan yang sulit. Namun, seorang master seni bela diri seperti Chen Wu yakin bahwa Si Feng dapat mencapai 10 besar. Para pendengar tidak bisa membantu tetapi meningkatkan evaluasi mereka terhadap Si Feng. Di masa lalu, Chen Wu secara pribadi memasuki 3 besar di turnamen provinsi, jadi dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang standar para petarung di level itu. Jika Chen Wu berkata demikian, maka Si Feng memang memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar provinsi. Ada ratusan juta orang di dalam provinsi tersebut, dan jumlah petarung yang berpartisipasi dalam turnamen mencapai ratusan ribu. Jika Si Feng mampu masuk 10 besar dari begitu banyak peserta, maka nilainya akan jauh melebihi dari pejuang juara kota Jinhai.
Berkenaan dengan jenius tempur seperti Zhang Luowei, Zhao Jianhua dan yang lainnya hanya memperlakukannya sebagai salah satu generasi yang lebih muda. Meskipun mereka memandangnya dengan baik, itu tidak sampai pada tingkat menempatkan kepentingan yang sebenarnya padanya. Dalam kasus Si Feng, bagaimanapun, mereka tidak hanya perlu menganggapnya sebagai seseorang yang berpengaruh, mereka juga harus memperlakukannya sebagai orang yang setara ketika berurusan dengannya. Sepertinya aku salah menilai bocah kecil itu. Dia memegang kekuatan seperti itu di tangannya, namun dia sebenarnya memilih untuk menyembunyikannya. Tidak heran jika Ruoxi begitu mementingkan dirinya. Pada saat ini, Zhao Jianhua tidak lagi memandang Si Feng dengan amarah dan penghinaan, sebaliknya, kekaguman memenuhi matanya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Ling Feilong yang duduk di sampingnya, berpikir dalam amarah, bocah ini, di sisi lain, benar-benar berani menggunakan saya sebagai kapak satu. Sepertinya dia perlu diberi pelajaran. Sebelumnya, Zhao Jianhua memiliki pendapat yang baik tentang Ling Feilong. Dia juga menjelaskan fakta bahwa Ling Feilong mencoba mengejar Zhao Ruoxi. Namun, dia tidak memblokir tindakan Ling Feilong karena bocah itu memang luar biasa, dia memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk mengejar keponakan kesayangannya, Ruoxi. Sekarang, bagaimanapun, Zhao Jianhua hanya merasa benci pada Ling Feilong. Pada titik ini, bahkan jika Zhao Jianhua adalah seorang idiot, dia masih bisa mengatakan bahwa Ling Feilong telah menggunakannya selama ini. Sebelumnya, Ling Feilong telah berkali-kali mengomentari kekurangan Si Feng, kemiskinan keluarganya, dan bagaimana Si Feng terus-menerus mengintai Ruoxi. Ling Feilong juga pernah menyebutkan bahwa Si Feng sering diintimidasi oleh orang lain, bahwa dia adalah orang yang biasa-biasa saja, dan sebagainya. Sekarang, bagaimanapun, tampaknya situasinya benar-benar berbeda dari apa yang Ling Feilong buat. Pada kenyataannya, Ling Feilong tidak memiliki kesempatan untuk dibandingkan dengan Si Feng, oleh karena itu mengapa Ling Feilong memtitah Si Feng, memberi Zhao Jianhua kesan buruk terhadap Si Feng. Menempatkan ke-9 di universitas. Itu mungkin prestasi yang mengesankan di Universitas Jinhai, tetapi dengan latar belakang turnamen pertarungan kota Jinhai, Ling Feilong hanya akan menjadi standar kontestan baru. Sementara itu, ada ratusan kontestan baru yang mengikuti turnamen pertarungan kota setiap tahun. Jika ditempatkan di turnamen provinsi, bahkan tidak ada sedikit pun bayangan Ling Feilong yang akan ditemukan. Seolah-olah, celah antara Ling Feilong dan Si Feng seperti celah antara langit dan bumi. Sepertinya mataku semakin memburuk. Memang, seperti yang dikatakan Penatua Su, orang muda harus dibiarkan menangani masalah mereka sendiri. Zhao Jianhua tidak lagi berencana untuk mencampuri urusan antara Si Feng dan Zhao Ruoxi, berniat membiarkan alam mengambil jalannya. Adapun seperti apa hasil akhirnya, itu akan tergantung pada Ruoxi sendiri. Segera setelah kompetisi seni bela diri berakhir, kali ini Si Feng menjadi protagonis utama parti persekutuan. Banyak mahasiswa dari universitas datang untuk menyambut Si Feng, berharap bisa menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, meskipun Zhang Luowei jelas terbaring tak sadarkan diri di lantai, tidak ada satu orang pun yang mau repot-repot memeriksanya, bahkan rekannya Lan Hailong. Meskipun Si Feng sudah lama mengetahui tentang kepribadian Lan Hailong, dia tetap menghela nafas ketika melihat adegan ini. Begitulah sifat manusia yang berubah-ubah. Akan tetapi, Si Feng tidak bersimpati pada Zhang Luowei, karena Zhang Luowei juga orang seperti itu. Dulu, Sado telah merekrut banyak pemain baru dengan potensi bagus. Tepat ketika mereka akan memasuki periode perkembangan pesat, perselisihan tiba-tiba terjadi antara Zhang Luowei dan Lan Hailong. Sebagai hasil dari perselisihan itu, keduanya memutuskan semua hubungan satu sama lain, dan Zhang Luowei telah memilih untuk meninggalkan Sado untuk selamanya. Untuk menambah penghinaan terhadap cedera, Zhang Luowei juga telah menarik sejumlah besar ahli dari persekutuan ketika dia pergi untuk bergabung dengan World Dominators. Sado menerima kerusakan besar karena tindakannya. Jika perpecahan seperti itu tidak terjadi di masa lalu, Sado tidak akan ketinggalan dalam perkembangannya dan tetap menjadi guild kelas 3. Hanya setelah Si Feng mengambil alih sebagai pemimpin persekutuan, Sado secara bertahap mulai berkembang menjadi persekutuan tingkat 2 tingkat atas. Namun, dalam kehidupan ini, segalanya sangat berbeda. Awalnya, Si Feng berencana membayar harga yang mahal untuk bersaing memperebutkan bakat melawan Sado. Sekarang, bagaimanapun, tampaknya semua rencananya tidak diperlukan. Zhang Luowei telah menderita kekalahan yang luar biasa, menyebabkan opini semua orang tentang Sado turun secara signifikan. Sebaliknya, Zero Win telah menjadi satu-satunya target penonton sekarang,
dan Lan Hailong tidak bisa berbuat apa-apa selain menggertakkan giginya pada perkembangan ini. Jika Lan Hailong sudah tahu sejak awal bahwa Si Feng begitu kuat, dia pasti tidak akan setuju Zhang Luowei bertanding dengan Si Feng. Paling tidak, dia masih bisa merekrut tenaga ahli atau pemain baru dengan potensi bagus. Sekarang, bagaimanapun, dia telah kehilangan semua kekuatan menggambar dalam acara ini. Dia hanya bisa memilih dari sisa-sisa Zero Wing. Rekan siswa Si Feng, apa menurutmu aku bisa bergabung dengan Zero Wing? Bahkan anggota luar dari persekutuan baik-baik saja. Petik 2. Halo, saya Ye Wumian, Presiden Lokakarya nomor 1 Kota Jinhai, Daun Hijau. Saya ingin seluruh lokakarya saya bergabung dengan Zero Wing. Saya ingin tahu apakah saudara Si Feng akan bersedia menerima kita. Kami tidak membutuhkan banyak posisi, hanya 10 posisi anggota resmi, dan 50 posisi anggota luar. Petik 2. Saat Si Feng memulai kembali perekrutan persekutuannya, para siswa elit universitas dengan cepat mengelilinginya. Ada juga banyak perwakilan bengkel dan petarung profesional yang mencoba untuk bertemu dengannya. Di antara semua permintaan untuk bergabung dengan persekutuannya, yang paling mengejutkan adalah permintaan dari Lokakarya Daun Hijau. Di masa lalu, Lokakarya Daun Hijau telah sepenuhnya mengabaikan upaya Shadow untuk merekrut mereka, dan mereka malah mendirikan persekutuan mereka sendiri. Setelah melakukannya, mereka berhasil mendapatkan bantuan dan sponsor dari beberapa perusahaan, menjadi persekutuan kelas 3 di domain dewa. Namun, pada saat itu, jumlah persekutuan yang didirikan di kota Jinhai bertambah dari hari ke hari, yang mengakibatkan dilusi pendanaan yang tersedia. Jika Guild Daun Hijau tidak kekurangan dana pada saat itu, tanpa diragukan lagi, mereka akan menjadi saingan yang kuat untuk Shadow. Selain itu, Si Feng akhirnya berhasil menemukan 5 jenderal iblis bayangan. Pada saat parti persekutuan berakhir, jumlah orang yang berhasil dia rekrut telah melebihi kuota yang sebelumnya dia tetapkan lebih dari 100. Hanya jumlah ahli potensial yang dia rekrut sudah melebihi 50 orang, serta 9 ahli tingkat atas di masa depan. Di antara 9 orang itu adalah 5 jenderal iblis, sedangkan 4 lainnya adalah anggota inti dari Lokakarya Daun Hijau. Setelah merekrut semua orang ini, Zero Wing Workshop langsung menjadi eksistensi besar di dunia game virtual kota Jinhai. Dibandingkan dengan guild kelas 3 lainnya, Zero Wing memiliki dukungan yang jauh lebih kuat sekarang. Selama Si Feng bisa mengubah para pemain ini menjadi tulang punggung Zero Wing, dia tidak akan goyah bahkan jika dia harus memulai perang dengan persekutuan kelas 2. Setelah itu, Si Feng menghabiskan sisa harinya dengan menandatangani kontrak dengan anggota yang baru direkrut ini. Adapun manajemen bengkel Zero Wing, Blackie sudah lama menanganinya. Selain itu, sebagian besar orang yang direkrut Si Feng pada awalnya adalah anggota bengkel lain, jadi mereka tidak perlu waktu sama sekali untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Selain itu, orang-orang ini juga dapat berkontribusi secara signifikan di sisi manajemen. Namun, Blackie benar-benar terkejut ketika dia mengetahui tentang jumlah orang yang berhasil direkrut Si Feng. Masuknya lebih dari 400 orang langsung memenuhi tempat kerja Zero Wing. Tiba-tiba, seluruh workshop menjadi lebih semarak, tidak lagi kosong dan sepi seperti sebelumnya. Itu adalah suasana yang pas untuk bengkel sebesar itu. Hanya ketika malam tiba, Si Feng akhirnya kembali ke rumah. Dia kemudian memasak makanan santai untuk dirinya sendiri dan menenggak sebotol cairan nutrisi, sebelum memulai hari baru di domain God. Juga, hari baru ini ditakdirkan untuk menjadi luar biasa.